Terus pasti kita hilangin, bukan remedi dihilangin. Sorry agak typo ngomong. Nah, oke, di sini kita tarik ke bawah. Tada. Ini Bu ini. Tapi yang kita fokusin adalah yang not match-nya. Not match-nya itu artinya mau kita gali nih. Um, nggak match-nya karena apa? Berarti kita tambahkan satu kondisional juga di sini. Eh, Satu-satu. Jadi kayak kon IFS-nya teman-teman gali dari sisi satu-satu, dari sisi tanggal. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk dari pembelajaran Excel dunia kantor. Sesi kita di kali ini akan membahas lanjutan dari rekonsiliasi. Kalau misalkan di episode sebelumnya, kalau misalkan teman-teman sudah nonton, itu kita membandingkan antara data transaksi dengan pembukuan. Artinya bulk dengan detail. Nah sekarang kita akan masuk ke rekonsiliasi dua data. Pernah nggak sih kita mencoba membandingkan dua data yang sebenarnya kontennya sama, cuman sumber datanya berbeda? Yang pertama mungkin dari eksternal perusahaan, yang kedua dari internal perusahaan. Nah, biasanya kita harus membandingkan nih antara data eksternal dengan data internal. Apakah sama atau enggak? Key matching-nya apa biasanya? Biasanya kita menggunakan mungkin tanggal remaks dari transaksi tersebut ataupun dari nominal transaksinya berapa. Seperti itu. So, di sesi kali ini kita akan bahas lebih detail terkait rekonsiliasi tersebut dan mempelajari beberapa formula baru. Mari kita coba cek apa yang kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari terkait con IFS gitu ya. Yang kedua, sum product gitu ya. Ini salah satu formula yang menurutku cukup advance, tapi teman-teman bisa coba aplikatifkan nanti di exercise. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melihat contohnya. Jadi nanti ntar aku akan share contoh use case yang akan kita kerjakan di sesi kali ini. Teman-teman coba bisa perhatikan dengan sesama step by step bagaimana aku menemukan data yang dinyatakan match, data yang dinyatakan not match gitu ya. Nanti kita mau lihat datanya seperti apa. Nanti kita mau coba deliver dari data tersebut untuk kita cari tahu nih aging datanya ini, penyelesaiannya belum selesainya itu udah berapa lama. Yang nantinya bagi teman-teman mungkin yang ada di operation itu bisa melakukan short aging datanya seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Stay tune dan mari kita mulai. Yuk. Oke, kita mari mulai dari con IFS. Nah, sesuai pengertiannya, con IFS adalah menghitung jumlah sel yang memenuhi lebih dari satu kriteria atau biasanya di kondisi jamak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kriteria yang lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan con IFS gitu ya. Outputnya apa sih? Con IFS itu dia akan mengeluarkan outputnya berupa angka gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa kriteria yang mau kita temukan, terus jumlah match-nya itu lebih dari satu atau berapa, itu dia bisa hitung seperti itu. Jadi nanti ntar ada yang kita input nih. Pertama itu range. Range itu adalah tentang data yang akan kita cek seperti itu. Kemudian ada kriteria, yaitu kriteria yang harus dipenuhi seperti itu. Nanti cara penulisannya gimana di con IFS? Teman-teman boleh bikinnya itu lebih dari banyak kriteria, banyak range, itu bisa. Jadi kayak misalkan con IFS range 1, kriteria satunya apa, range 2, kriteria 2-nya apa, seterusnya sampai teman-teman butuh berapa kondisi jamaknya. Mungkin agak kurang kebayang dari sisi pengertian. Kita coba lihat dari sisi contohnya di sebelah kanan di sini. Di sini kita ada gender ya, ada age gitu ya, dari umur. Di gender itu isinya male dan female ya. Terus ada age-nya itu ada 25, 30 dan 25. Let's say kita mau cari data yang gendernya laki-laki ya. Kita kunci dulu nih gender laki-laki dan usianya di bawah 31 tahun. Oke. Kalau misalkan dengan kasat mata, mungkin kalau misalkan ini cuma 3 data ini ya, ini kita bisa tahu ya. Yang bisa kita temukan adalah ini aja kan. Ya betul ya. Jadi ada berapa? Ada 2 kan. Nah,
Mungkin kalau kasat mata mungkin langsung, wah ada 2 gitu ya. Itu kalau misalkan kriterianya cuma 2. Bayangkan kalau kriterianya tuh lebih dari 2, ada banyak kolom yang mau teman-teman define, terus mau teman-teman cari jumlahnya ada berapa, itu sangat agak PR banget ya. Nah, gunanya CountIFS ini akan bantu teman-teman itu sendiri. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini aku ambil range gender dulu ya. A2 sampai A4 ya, diambil di sini. Terus kriterianya adalah harusnya male. Gitu ya. Terus habis itu aku ambil kolom age ya dari B2 sampai B4 dengan indikator kurang dari 31. Nah, tulisnya nggak langsung kurang 31, tapi harus ada kutipnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada berapa kriteria lainnya, teman-teman bisa tambahkan di setelahnya titik koma, tambahkan range-nya, kriteria itu formatnya selalu kayak gitu ya. Bertahap range, kriteria, itu ya. Nah, ketika aku enter, itu langsung ngeluarin 2. Nah, ini kalau misalkan datanya 4 ya, cepet ya. Tapi bayangin kalau misalkan datanya teman-teman tuh ada 20.000 data atau 10.000 data. Ini sangat membantu banget nih kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan hal ini dari CountIFS gitu. Yang kedua adalah sum product. Di sum product itu adalah kita mau mengalihkan elemen-elemen dalam array lalu menjumlahkannya hasilnya. Nah, ini hampir mirip kayak CountIFS, cuma ini versi advance-nya gitu ya. Kalau menurutku ya, karena ketika teman-teman bisa sum product, teman-teman bisa melakukan formula jamak untuk kondisional sama kayak CountIFS. Tuh. Nah, kondisi dari sum product itu dia isinya adalah array. Kalau misalnya sebelumnya adalah range dan kriteria. Kalau sum product itu array. Jadi array 1, array 2, array 3 dan seterusnya. Kalau misalkan ada beberapa array. Nah, setiap array-nya itu akan dikalikan satu sama lain. Kalau misalkan mau dihitung perkalian antara array per array. Namun kita kesini nggak akan fokus ke sana. Namun kita akan coba bagaimana mengaplikatifkan sum product untuk kondisional jamak, gitu ya. Nih, array ini pengertiannya adalah elemen yang akan digali, dan ini ada tanda asterisk yang artinya adalah end formula. Nah, kita lihat detailnya di sebelah kanan. Caranya sama, gitu ya. Bedanya dengan yang ada di CountIFS. Kalau CountIFS itu nulisnya range-nya, titik koma, kriteria. Sedangkan kalau sum product, kita langsung aja bikin kayak range-nya sama dengan mil, gitu ya. Terus di asterisk itu artinya N, harus memenuhi keduanya. B2 sampai B4 kurang dari 31 kriterianya. Nanti dia akan menghasilkan ini. Teman-teman boleh coba. Tuh ya. Tanda ini adalah tanda N formula ya di sini. Nah, kalau misalkan ada beberapa kondisional lagi, tambahin lagi asterisk. Asterisk terus-terusnya sampai teman-teman butuhnya sampai berapa kondisional. Nah, terkadang aku mencampur keduanya nih ya, antara bisa pakai CountIFS atau pakai sum product untuk melakukan rekonsiliasi. Nanti kita coba lihat secara aplikatifnya seperti apa sih dari penerapan ini. Oke, nanti kita juga lihat dari sisi menggunakan tradisional formula pakai if conditional. Kalau menurutku, kalau pakai if conditional tuh agak PR, karena rumusnya jadi panjang. Dan kita cek aja lah ya nanti di studi case, seperti itu. Di sesi kali ini kita akan lanjutkan potongan puzzle dari rekonsiliasi. Ya, tadi aku udah introduce di awal bahwa sebelumnya di sesi sebelumnya kita mempelajari bagaimana bulk dengan detail. Artinya summary data dengan detail data dibandingin satu persatu. Kita nggak akan beralih ke sana. Kita akan masuk ke part yang lebih baru lagi, yaitu membandingkan antara dua data yang sebenarnya sama, cuma dari source-nya yang berbeda. Yang satu dari internal, satu dari eksternal. Gitu ya. Potongan puzzle-nya ini akan kita modify nih. Puzzle-nya ini, gitu ya, potongan-potongan ini punya key matching berupa nominal, remarks, dan tanggal sebagai key ya di sini. Datanya kayak gimana? Datanya seperti ini. Ya, ada tanggalnya, ada nominalnya, ada remarks gitu ya. Nanti kita compare nih keduanya. Tap sampai kita ngetahui mana yang match, mana yang nggak match. Dan pada akhirnya kita bisa kasih feedback nih. Oh, ada beberapa transaksi yang nggak match nih antara data kamu dengan data kami gitu ya. Jadi kita bisa kasih feedback ke eksternal juga seperti itu. Oke,
nggak usah bermalam lagi. Mari kita coba lihat dari aplikatifnya di Excel, dan teman-teman boleh hands on juga, buka Excelnya teman-teman. Kita coba selesaikan bareng-bareng dan kita belajar bagaimana mengaplikasikan formula yang udah kita pelajari di presentasi. Yuk kita cek. Oke, kita masuk ke sesi exercise ya. Jadi di week 37 Excel dunia kantor, di sini kita akan mempelajari hal basic di dunia kantor. Kenapa ini aku bawa ya? Sebenarnya aku melihat beberapa orang tuh suka banget ngebandingin dua data yang berbeda. Ya, mau teman-teman dimanapun itu pasti ada pekerjaan yang membandingkan dua data kan, antara data eksternal maupun data internal. That's why ini aku bawa, aku coba introduce ke teman-teman supaya nanti teman-teman di real life-nya itu bisa ngerjain gitu ya, dengan lebih cepat dan efisien di Excel. Nah, di sesi kali ini kita akan coba mencari mana saja data yang match antara dua data di sini ya. Kita akan coba selesaikan case-nya. Terus mana saja yang datanya tidak match dan penyebabnya apa sebenarnya tidak match-nya itu. Habis itu kita akan buat aging data yang belum terselesaikan gitu. Kalau dari kata Fruit ya, kalau sedikit data mungkin mudah gitu yang ngebandinginnya. Tapi kalau banyak, kayaknya harus pakai rumus sih. Karena kalau misalkan pakai mata eyeballing agak PR sih ya, gitu ya. Oke, datanya kayak gimana? Datanya kayak gini. Jadi ada data third party sama data internal, gitu ya. Jadi kalau misalkan data third parties kayak gini, data internalnya kayak gini. Nah, secara konteks sebenarnya hampir mirip. Sedangkan kalau di data internal itu ada kode 200-an lah ya. Itu mengindikator mungkin itu dari channel mana atau dan sebagainya itu. Whatever ya, di setiap perusahaan punya kode-kode unik masing-masing. Ya. Namun karena kita mau nyamain dengan data eksternal, kita harus menghilangkan 200 itu sendiri. Nanti teman-teman juga pelajari. Menggunakan apa? Menggunakan left. Nanti kita lihat. Dan mari kita coba selesaikan dari case 1, case 2, dan case 3 seperti apa sampai kita menyelesaikan semua tahapan ini. Mulai dari case 1 terlebih dahulu. Di case 1, di sini kita akan menemukan data match. Ya. Formula yang bisa teman-teman pelajari, ini cuma kayak hints aja ya. Ada left, ada trim, ada if, ada and, CONIFS, dan sum product. Gitu ya, ini data third partiesnya seperti ini. Terus ini data internal. Oke, sebelum kita churn in lebih detail, kita lihat dulu data third parties ada aneh nggak? Nah, kalau misalnya teman perhatiin nih, oke, ini sih ya ada spasi ya di sini di setiap data ini, sedangkan data internal kita nggak ada di sini. Oke, mari kita coba selesaikan dulu. Pakai dasar mudah dengan apa? Dengan conditional if. Kita belum masuk pakai CONIFS sama sum product. Kita cobain satu dulu dari if. Nah, kalau pakai if gimana caranya? Kita pakai and. Ya, cara gampang di sini sama dengan if and ya. Tanggal disamakan dengan tanggal. Gitu ya. Oke, ini kalau misalkan ininya urutan ya. Kalau misalkan nggak urutan agak PR, jadi harus diurutin dulu tanggalnya. Ya. Terus kita lanjut dari nominal dengan nominal. Ya. Terus ini kita ambil dulu kondisi yang kedua. Kita left ya. Left. Ini kita ambil ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 karakter yang mau kita ambil. Terus dibandingkan dengan trim, ya, trim itu, terus di sini kita keluarin match. No, ini kita tutup dulu. Oke, terus di sini kita match. Di sini not. Oke. Aku coba bedah dulu ya dari formula yang aku ketikin. Pertama itu trim. Trim gunanya buat apa sih sebenarnya? Oke, teman-teman perhatikan, aku bikin spasi di sini, terus ada kata ini teks, aku kasih spasi. Nah, kalau misalkan aku pakai trim, ya kayak gini. Nah, ini dia tuh nggak ada spasinya lagi tuh. Kalau sebelumnya kan ada spasi nih di sebelum ini i, sama setelah s ini ada spasi. Nah, itu udah hilang spasinya kan. Gitu ya. Kalau misalkan aku copy paste value-nya aja. Nah, ini udah nggak ada nih spasinya. Gitu. Itu gunanya trim. That's why di sini aku trim agar spasi yang ada di sini hilang. Gitu. Itu penting banget ketika teman-teman berhadapan dengan data teks. Yang kedua itu aku gunain namanya left. Left itu buat apa sih? Nah, di sini ya. Contohnya aku ambil data yang ini. Yang ke sini, terus aku ambil left.
terus masukin ke ini, terus di sini 6. Kenapa 6? Ya, teman-teman perhatikan di sini. Jumlah karakternya ada berapa? Kita pakai len deh. Jumlah karakternya ada 9 kan? Jadi U 1, B 2, P 3, 0, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena kita mengambil sampai 001, 200 dihilangin, berarti kita ambil left-nya itu sampai 6 aja, seperti itu. Gitu ya, itu konteksnya. Nah, kalau misalkan pakai conditional if, ini agak PR. Teman-teman harus diurutin datanya antara tanggal ataupun nominal. Itu harus diurutin nih. Kalau nggak diurutin, pasti nggak match. Contoh, let's say ya, aku pindahin deh data ini ke bawah. Ini aku pindahin ke bawah. Oke. Oh no, di sini aku delete. Yang ini aku delete. Ini aku delete. Nah, pasti nggak match. Kenapa? Karena datanya dia ngebacanya urutan. Kalau urutannya nggak ketemu, ya dia pasti jawabnya not match. Padahal di bawahnya ini ada. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR ketika kita mau pakai data kayak gini. Nah, apalagi kalau misalkan aku naikin ke atas nih kayak gini. Nah, tuh not match semua kan. Iya kan? Oke, kita balikin lagi ke normal. Oke. That's why kita diperkenalkan dengan salah satu rumus yang cukup medium, yaitu menggunakan CONIFS. Nah, CONIFS gimana caranya, kita akan coba bahas secara detail ya. Nah, caranya gimana? Ini aku delete dulu ya, biar agak bersih. Hapus dulu ya. Ya, oke. Nah, pakai CONIFS. CONIFS kita mulai dari if dulu. If CONIFS. Nah, CONIFS ini kan ada kriteria nih. Kriteria range. Nah, jadi data third parties-nya kita ambil ini, kita kunci pakai FNF4 ya, jadi kayak ada ini, terus kriterianya kita ambil di sini, terus lanjut ke range-nya. Oke, kita ini, terus kita kunci lagi, terus kriteria 2 ambil lagi. Terus yang di sini kita trim dulu, tapi kalau misalkan kayak gini kan nggak mungkin. Berarti kita bisa lakukan dengan data trim di sini. Oke, kita di sini pasti nggak match, cuma nggak apa-apa. Oke, nah terus di sini kita keluarin match. Ini not match. Oke, nah ini masih kan not match ya. Nih, jadi kita ubah dulu dia, kita trim dulu data yang udah trim. Oke, kita trim semua datanya. Terus yang lama kita pindahin ke sebelah kanan di sini. Kita ganti data tersebut dengan data yang baru. Oke, kan data yang udah ini ya, udah ketrim. Nah, di sini masih nggak match. Kenapa? Karena di sini kita belum ambil pakai len. Len lagi, pakai left ya, left lagi. Kita ambil yang di sini pakai left, dan kita ambil 6 angka aja. Nah, di sini masuk match. Oke, dan kita tarik ke sini. Nah, mau posisinya diubah-ubah sekalipun, ini datanya masih bisa ketemu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini posisinya ada di bawah, ini posisinya ada di kanan, dan seterusnya, itu dia masih bisa matchingin antara kumpulan data tersebut. Seperti itu. Itu kalau misalkan pakai cara yang medium way lah ya. Kalau pakai advanced way, itu bisa pakai sum product. Sum product hampir mirip kayak tadi, CONIFS, cuma bedanya apa? Bedanya di penulisannya aja, gitu ya. Jadi misalkan kita pakai if, terus kita masukin sum product di sini. Nah, di sum product itu teman-teman bikin beberapa kondisinya ya, kondisi jamaknya. Pertama kan kita ngambil dulu nih data dari eksternal, dari sisi tanggal. Terus kita kunci FNF4 sama dengan di sini. Terus kita tutup, masukin lagi, buka kurung lagi, bikin ini lagi. Nah, terus kita FNF4 sama dengan nominal, gitu ya. Tutup lagi, kali lagi, terus di sini. Nah, terus di sini kita bikin kurung seperti ini lagi ya, buka kurung, kunci lagi ya, 4. Oke, sama dengan ini, tapi pakai len, jangan lupa left ya, left ya, ambil 6. Oke, ini sudah tutup tutup lagi, itu baru tutup aja, terus tutup lebih dari 0 max.
not match. Nah, di sini langsung dapat kan. Kita turunin. Nah, oke. Nah, kalau misalnya teman perhatikan di sini secara konsep sama ya. Oh ya, di sini di ConIFS pastikan teman-teman tambahin lebih besar dari lebih besar dari 0, sorry. Lebih besar dari 0 artinya adalah kita mau ambil data yang matching gitu ya, matchingnya lebih dari 0. Sama aja sebenarnya konsepnya. Langsung kayak gini. Oke, gitu ya. Sama kan teknik antara pakai if conditional, pakai ConIFS, dan sum product. Ya konsep sama, cuman kalau enaknya pakai ConIFS sama sum product, posisi data terpatis dimanapun posisinya, yang penting teman-teman nge-highlight data tersebut di konteks rumusnya, itu bisa teman-teman matchingkan satu sama lain, baik yang data dari internal maupun yang data dari terpatis itu sendiri, seperti itu. Nah, itu dari case 1. Jadi kita bisa tahu nih, yang match itu cuma 2 ya. Yang di sini sama yang di sini. Yang lainnya nggak match. Nggak matchnya kenapa? Mungkin dari nominalnya nggak sama. Ini kasat mata ya. Tanggalnya nggak sama. Terus dari nominalnya pun nggak sama. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lanjut untuk mengerjakan yang data tidak match ya di case 2. Sama kita tambahin alasannya. Nah, caranya gimana? Caranya hampir mirip kayak yang tadi. Kalau bedanya yang sebelumnya kita pakai ConIFS ya. Kita pakai ConIFS saja langsung di sini if. ConIFS, kita recall lagi materi yang tadi yang kita pelajari. Pertama dari sisi ini kita blok, terus di FN4 aku pakai ini aja ya biar boleh teman-teman pakai sum product, boleh pakai ConIFS, ya monggo silakan. Sama aja secara konsep. Kita samain. Terus ini kita ambil di sini. Terus lanjut ke kriteria keduanya. Kalau ini kan kita bisa langsung di sini. Nah, terus di sini kita ambil left. Ini ambil 6. Nah, ini match, not match. Ini not. Oh, ini karena trimnya ya. Trimnya kita hilangkan dulu. Hanya seperti ini. Kita tarik ke bawah. Spasi kita hilangin, bukan trimnya dihilangin. sorry agak typo ngomong. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Ini. Tapi yang kita fokusin adalah yang not match-nya. Not match-nya itu artinya mau kita gali nih. Nggak match-nya karena apa? Berarti kita tambahkan satu conditional juga di sini. Satu-satu. Jadi kayak ConIFS-nya teman-teman gali dari sisi satu-satu, dari sisi tanggal, dari sisi nominal, sama sisi Remax. Saya mau kayak gitu digalinya. Jadi kayak ditambahin aja. Pakai if gitu ya. If ConIFS. Nah, tapi ini satu persatu. Ambil kriteria tanggal dulu. Ya, kriteria tanggal, terus dikunci FN4. Kriteria tanggal di sini. Di sini date not found. Tuh. Terus masukin lagi if ConIFS lagi. Agak panjang ya rumusnya. Jangan kepusingan ya dengan rumus ini. Oke lah, nggak apa ya. Kita F4, terus kita lihat di sini. Di sini amount different. Ya, selebihnya Remax. Oke, kita tutup. Ini darah. Nah, ini kan match-nya. Kita coba cari not match-nya. Nah, di sini terus kita kasih spasi ya biar agak rapi. Not match, terus kasih titik 2. Kenapa? Terus samanya udah itu doang. Oh, ini Remax not found.
Oke, kita lihat ke bawah. Nah, ini remarks not match. Nah, remarks not match karena bentar. Ini dari segi nominal udah dikunci. Oke. Jadi kalau misalkan kita baca ya, di sini not match. Nanti ntar aku tambahin tulisan. Jadi kalau IFS dari date dulu. Di date-nya ini sama atau enggak nih datanya. Jadi kalau misalkan nggak sama, date-nya not found gitu ya. Padahal found ya. Oke. Padahal di sini dia found. Tapi kita ubah kalau IFS-nya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi ini kita ubah dulu sama dengan 0. Terus ini juga sama dengan 0. Oke. Nah, ini benar. Tadi kan agak typo lah, mohon maaf. Nah, di sini. Oke, kita lihat dari yang dua amount-nya difference ya. Oke, terus yang ini date-nya difference juga. Ya. Karena kita key matching-nya dari date dulu, date-nya sama, baru masuk ke amount, baru masuk ke remarks. Nah, ini juga date-nya beda ya. Ini ya. Jadi yang aku tandain kuning ini yang jadi key matching yang difference antara transaksinya. Yang satu amount yang beda, yang kedua adalah not found, yang ini not found. Kenapa tadi aku nggak aku ganti jadi 0? Karena ini aku mau cari kan yang not match kan. Kalau not match kan berarti itu harus sama dengan 0. Tapi kalau kita yang match itu harus tidak sama dengan 0. Sesuai di sini aku gantiin sama dengan 0. Seperti itu. Oke, nah contohnya gimana coba ya? Kita copy dulu satu rumus gini. Mungkin jadi bingung, Kak maksudnya gimana? Oke, kita coba lihat ya. Nah kayak gini ya. Ini contoh ya. Di sini aku mau bandingin Kony FS dari sini dengan yang di bawah. Nah di sini aku nanya dari data tersebut ya, dari range tersebut dengan data yang kita miliki di perusahaan ABC misalkan ya. Ada yang sama nggak dengan tanggal 7 ini? 7 Januari. Oh, nggak ada yang sama. Semuanya di tanggal 1 sampai tanggal 5. Oh, berarti di sini adalah true ya gitu. Jadi nanti dia akan retrieve data yang kita jadi match-nya itu apa, seperti ini. Oke. Itu ya. Nah, ini dari sisi case 2. Nah, sekarang kita coba lanjut di case ketiga. Di case ketiga kita akan menghitung dari sisi aging-nya seperti apa. Caranya seperti apa? KPR karena banyak kategori. Jadi rumusnya akan banyak. Nggak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman bisa coba belajar. Tapi sebentar, kayaknya aku ada satu rumus yang formula teks. Nah kalau misalkan teman-teman lihat saya mau ngopi rumusnya, ini aku taruh di sini ya. Nah rumusnya sepanjang ini biar nggak terlalu banyak, jadi aku coba biar dia lebih ringkas di kita praktek. Masih panjang ternyata. Oke, bentar. Coba aku gabungkan lagi. Nah rumusnya kayak gini ya. Kalau teman-teman coba ya, silakan di copy paste dari rumus ini. Agak panjang memang, tapi teman-teman bisa coba run through, try untuk gali dari rumusnya. Sama yang di sini juga. Kayaknya aku nggak usah ketikin ya, nggak usah pakai formula teks ya. Pakai ini aja. Yang ini kan agak panjang. Kalau yang sebelumnya kan nggak begitu panjang. Nah sekarang kita masuk ke aging kategori. Jadi ini mau cari yang nggak match. Tapi kalau nggak match itu kita harus finding datanya itu udah berapa lama nih dari hari ini. Nah teman-teman bisa pakai lagi if, terus pakai Kony IFS. Ya, ini kok tumben rumusnya nggak muncul. Nah Kony IFS di sini, ambil yang di sini, kita kunci lagi FN4 ke di sini. Sorry, bentar. Kita ulang ya. Nah if Kony IFS, di sini kita ambil, kita FNF4, terus kriterianya di sini. Oke, lanjut kriteria kedua, FNF4, kunci, ambil ini, masuk lagi kriteria ketiga di sini, FNF4,
koma, ambil left dari ini, ambil 6. Nah, pasti nggak match. Aku tahu pasti nggak match karena karena kita sebentar ya, aku tulis dulu selain karena ininya spasi lagi yang belum diselesaikan. Kita pakai trim ya di sini. Kita pindahkan datanya ini. Terapin dulu datanya biar lebih rapi. Oke, udah. Nah, yang not match ini yang akan jadi PR. Yang match kita tandain apa ya? Resolve aja lah ya. Jadi udah dibayarin. Nah, kalau yang not match ini yang baru pakai formula. Nah, formula gimana ya? Cara aja. Sebenarnya kalau misalkan ini cara gampangnya ya, today dikurangin sama ini. Nah, nanti kelihatan nih agingnya berapa hari ya. Ini udah 530 hari. Wah. Oke. Nah, di sini ini kan pakai ini today. Nah, pakai ini terus pakai rumus if ini buka kurung lagi. Hasil pengurangannya lebih dari 90, berarti nanti kita tulis more than 90 days. Oke. Terus kalau itu ini karena kita cuman kayaknya kategorinya nggak ada 0 sampai 30 dan 31 sampai 90 ya. Jadi aku bikin 2 aja. Not more. Ya. Nomor days 90 days. Oke. Nah. Oke, dia mau typo-nya. Nah, sudah kayak gini. Nanti kita tinggal bikin pivot aja sih sebenarnya. Bikin pivot. Ngapain di copy? Di pivotin aja langsung, insert pivot table, existing worksheet. Ya, teman-teman tinggal di sini. Terus kita ambil aging kategori di sini. Terus ambil jumlah itemnya. Nah, di sini ada more than 90 hari, itu ada 3, yang resolve itu ada 2. Seperti itu. Oke, gampang kan cara nentuin aging di datanya itu, teman-teman bisa tambahin lagi pakai Kony IFS, cuma digali lagi ditambahin dengan formula tambahan di if-nya itu sendiri. Yang match itu ditulis resolve, yang nggak match itu kita tambahin formula untuk yang lebih dari 90 hari, kurang dari 90 hari. Harusnya itu ada 0 sampai 30. 31 sampai 90 sampai lebih dari 90. Namun karena memang data kita kebanyakan lebih dari 90, berarti menurutku nggak harus kita bikin beberapa part gitu ya. Nanti ketika teman-teman mau bikin di situasi teman-teman, pastikan teman-teman gunakan hal tersebut ya. Ini aku coba copy formula teksnya dari di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba di environment-nya teman-teman, di Excel-nya teman-teman ya coba silakan. Nah, rumusnya kayak gini. Nanti kalau misalkan mau lebih dari ada 3 kategori, berarti nanti ntar sebelum ada nomor ini ya, nomor then 90 days gitu ya, itu teman-teman tambahin if lagi. Ada 2 if ya. Contoh gimana cara ya? Contoh ya, aku contohin di sini. Kita bikin kayak if, copy lagi formula yang today ini, tapi kita bikin kurang dari 90, atau pakai or ya. Ya, ini kurang dari 90 atau sebentar. Nah, di sini. Ini atau dia lebih dari 31. Ya, 31. Nanti dia akan mengembalikan 31 sampai 90 days gitu ya. Terus, tapi kalau yang itu 0 sampai 30 days, ini nggak usah dibikin lagi sih sebenarnya. Nah, oke, tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, ini tetap more than 90 days kan, karena memang nggak ada yang kurang dari 30 hari. Seperti itu. Cukup mudah bukan ngebuat aging datanya? Pastikan teman-teman exercise dan jangan lupa hands on-nya ya di sesi sebelumnya gitu ya. Jangan ditinggalkan karena memang dari sisi formula sebenarnya aku udah bahas di sesi sebelumnya. Ini aku cuma encourage dengan beberapa case supaya teman-teman kebayang nih
situasinya gimana sih di lapangan. Sekian untuk dari aku untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman banyak belajar hal baru di Excel dunia kantor terkait rekonsiliasi dua data yang berbeda. Jangan lupa latihan dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran di sesi kali ini membantu teman-teman untuk melihat situasi-situasi yang bisa teman-teman kembangkan yang mirip dengan apa yang sudah kita pelajari. Jangan lupa terus berlatih dan coba hands-on dari case-case yang udah dipelajari di sesi sebelumnya, jangan ditinggalkan karena menurutku di case-case sebelumnya itu akan ngebantu pondasi teman-teman lebih dalam lagi terkait Excel gitu ya. Di sesi kali ini lebih banyak ke use case, walaupun kita ada belajar dari formula yang baru terkait dari yang Kony FS sama sub product. Nah, tapi di sesi sebelumnya sebenarnya itu aku udah bahas banyak beberapa formula yang bisa teman-teman cobai di Excel. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau misalkan ada yang mau tanyai boleh drop di komen di bawah supaya aku bisa reach out teman-teman segera gitu ya. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.